Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Baik, kita hari ini akan melanjutkan materi sebelumnya tentang sebelumnya belajar tentang apa? Ikatan kimia. Iya, sekarang kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Sebentar. Hari ini hari apa? Jumat. Oke. Baik, sebelum itu di sini Ibu punya suatu permasalahan. Jadi di sini ada ya, jadi di sini ada satu kalimat nih, pembakaran kalori dalam tubuh manusia. Jadi dalam tubuh manusia itu pasti ada namanya kalori. Kalori itu dihasilkan dari suatu apa? Makanan, betul. Di sini. Jadi makanan itu pasti akan mengandung kalori. Nah, mengandung kalori ya. Nah, kalori itu bisa menghasilkan apa nih? Kalau kita oh iya betul. Jadi kita memakan makanan itu menghasilkan kalori dan bisa menghasilkan energi. Nah, energi. Jadi di dalam tubuh kita itu energi. Ketika teman-teman makannya tidak mencukupi, gizi nutrisinya tidak mencukupi, maka kita juga energinya kurang. Kalau misal teman-teman tidak sarapan, ya kan? Tidak sarapan itu pasti tidak semangat, lemes, pucat. Jadi kita butuh makanan itu untuk mendapatkan kalori sehingga bisa menghasilkan energi. Nah, ketika kalori ini kita tidak dibakar, maka akan mengendap dan bisa akan terjadi penumpukan di dalam tubuh kita. Contohnya penyakit apa nih yang penumpukan di obesitas, betul. Nah, jadi kalau di dalam tubuh kita itu terlalu banyak kalori, itu akan membentuk tubuh kita menjadi obesitas gitu. Nah, kalau di dalam makanan itu kira-kira ada apa aja nih? Ada karbohidrat, terus protein, terus apa lagi? Lemak, apa lagi? Vitamin. Sama ada satu lagi nih, yang semuanya ada di dalam semua makanan, yaitu gula. Iya. Di dalam semua makanan pasti akan mengandung gula. Jadi ada yang tahu rumus kimia dari gula? C6H12O6. Jadi ini rumus kimia dari gula. Nah, di sini kita coba ada satu permasalahan nih soal kita lihat nih. Perhatikan reaksi kimia berikut. Jadi di sini ada suatu reaksi nih, ada reaksi C6H12O6 direaksikan dengan 6O2, maka akan membentuk 6CO2 plus 6H2O. Nah, ini kan kita membahas tentang energi ya tadi ya, yang di highlight ya. Jadi dia akan menghasilkan delta H atau energi entalpinya sebesar minus 2020 kilojoule. Misal ini soal ya. Terus kemudian yang reaksi kedua ada C2H5OH direaksikan dengan 3O2 membentuk 2 CO2 plus 3H2O dengan entalpi energinya sebesar minus 1380 kilojoule. Kemudian di sini perubahan entalpinya ada C6H12O6 membentuk 2C2H5OH
plus 2 CO2. Yang ditanyakan nanti adalah delta H-nya. Nah, kalau ini ada suatu permasalahan. Tadi kan kita membahas tentang gula ya. Jadi gula itu kan harus dibakar di dalam tubuh kita. Nah, di sini ada reaksi yang terjadi nih. Nah, kira-kira kalau untuk menghitung perubahan entalpinya bagaimana? Yang pertama kita lihat caranya yaitu dengan melihat yang pertama di sebelum tanda panah. Jadi di sini ada C6H12. Ini ada reaksi pertama, ada reaksi kedua. Nah, kalau C6H12O6 itu berada di reaksi pertama atau yang kedua? Yang pertama. Oke, kita tulis ya. 6H12O6 plus ya, berarti 6O2 membentuk 6CO2 plus 6H2O dengan delta H-nya sebesar tetap atau enggak? Berarti ya, tetap ya, karena tidak ada perubahan. 2820 kilojoule. Kemudian ada nih reaksi lagi. Kita lihat yang kedua. Yang kedua ini apa? Di reaksi pertama atau yang kedua? Di reaksi kedua, Bu. Kedua, koefisiennya tetapi dia berbeda nih. Dia 1, dia 2. Berarti harus Dikali kali 2. Oh iya betul. Oke. Kali 2 ya, berarti 2C2H5OH. Ini berlaku untuk semua ya. Jadi dikali 2 nih. 6O2 plus 4CO2 plus 6H2O dengan delta H-nya tetap dikali 2 ya. Berarti plus 2760 kilojoule. Nah, kalau kayak gini, kita langsung coba hitung ini ya, dijumlahkan. Kira-kira dari reaksi ini yang bisa dicoret yang mana? Dari satu harus dibalik dulu. Oh iya, betul. Harus dibalik dulu ya? Oh iya. Oke, harus dibalik dulu. Sebentar. Jadi, dari reaksinya ini ada 2C. Dia kan setelah tanda panah. Jadi, kalau ini dia sebelum tanda panah harus dibalik dulu. Berarti dia harusnya 4CO2 6H2O membentuk 2C2H5OH plus 6O2 gitu ya. Jadi dibalik. Oke, betul. Nah, kira-kira dari ini ada yang bisa dicoret? Ada, Bu. Yang mana? Yang 6H2O. 6H2O bisa. 6O2. 6O2 bisa. Mana lagi? 6CO2. Sama ini ya? Jadi sisa 2CO2. Nah, berarti reaksi hasil akhirnya berapa? Plus, langsung panah ya, karena sudah habis ya. Panah 2CO2 2C2H5OH. Seperti ini. Dengan entalpi totalnya berapa? Kalau dijumlah berarti minus 60 kilojoule. Nah, dari perhitungan ini itu cukup relevan dengan yang namanya hukum Hess. Teman-teman sudah pernah dengar hukum Hess itu apa? Belum ya? Jadi hukum Hess itu adalah perubahan reaksi yang tidak bergantung pada jalur reaksinya. Jadi hukum Hess merupakan perubahan reaksi yang tidak bergantung pada jalur reaksinya, tetapi dilihat dari hasil awal dan akhirnya. Jadi pembakaran tadi kalori, contohnya gula tadi, gula ini ya, itu contohnya ada di hukum Hess. Jadi itu masuk ke materi hukum Hess. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup? Oke, kita lihat prinsip dari hukum Hess dulu nih. Ini sudah bisa dihapus? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke.
Oke, hukum Hess itu memiliki prinsip atau cara mengerjakannya gitu ya dari hukum Hess ya. Yang pertama ada kita lihat dilihat dari kiri. Yang kedua caranya berarti dengan dilihat posisi mengerjakan. Jadi dilihat posisinya apakah sebelum atau sesudah tanda panah. Itu. Kemudian yang ketiga dilihat koefisiennya. Koefisiennya. Jadi ketika koefisiennya itu belum setara harus bisa disetarakan dulu, betul. Kayak di sini Ibu punya soal. Ini sudah boleh dihapus sebelah sini? Deh. Oke. Nah, di sini ada satu soal nih, dua soal ya. Yang pertama. Plus O2 gas membentuk 2SO3 gas dengan delta 190 kJ. Perubahan ini Oke, di sini ada contoh soal ya teman-teman ya. Boleh diperhatikan dulu. Jadi di sini ada suatu reaksi S ditambah dengan O2 menghasilkan SO2 dengan entalpi energinya sebesar minus 300 kJ. Yang reaksi keduanya SO2 gas ditambah dengan O2 gas membentuk 2SO3 gas dengan energi entalpinya sebesar minus 190 kJ. Nah, di sini ada perubahan reaksinya nih. Yang ditanyakan ya berarti ya. Yang ditanyakan berarti delta H-nya total. Itu ya. Tadi prinsipnya yang diperhatikan dulu yang mana? Dilihat dari kiri. Kiri sebelah sini, kita mulai dari sini ya. Berarti ada 2S. Kira-kira dari persamaan yang pertama, persamaan reaksi yang pertama dan kedua, mana yang mengandung ada S-nya nih? Di yang pertama, Bu. Yang pertama. Oke, kita tuliskan. Nah, yang prinsip kedua dulu, kita lihat posisinya sudah sama sebelum tanda panah. Kemudian koefisiennya berbeda atau sama? Berbeda, Bu. Berbeda ya, karena yang sebelah sini ada 2, yang diminta itu ada 2, sedangkan di sini hanya 1. Berarti harus diapakan dulu? Harus dikali 2. Dikali 2, betul. Harus dikali 2. Berarti bagaimana? Berarti kita tinggal tuliskan aja semuanya dikalikan 2. Berarti harus seperti ini. 2S2 ditambah 2O2 membentuk 2SO2 gas. Jangan lupa delta H-nya juga harus dikalikan 2. Jadinya berapa? Kalau min atau plus? Min ketemu min? Plus, ya kan? Min atau plus? Plus ya. Jadinya plus 600 kJ, bener? Oke, kemudian kita lihat yang kedua. Kira-kira O2 ada di mana-mana nih? Berarti kita skip dulu. Kalau ada di mana-mana, berarti kita lihat yang ketiga ada SO3. SO3 berada di reaksi pertama atau kedua?
Kedua, Bu. Kedua, yang mana? Ini ya? Iya. Oke, berarti kita tuliskan. Oh iya, posisinya sudah sama belum? Sudah, Bu. Sudah. Terus koefisiennya juga sudah sama? Sudah, Bu. Sudah, berarti kita tinggal salin saja. Berarti seperti ini, tambah O2 gas membentuk 2SO3 gas. Delta H-nya tetap nggak kira-kira? Tetap, Bu. Tetap ya, berarti 190 kilojoule. Nah, ini kita tinggal tambah, itu ya. Nah, kita lihat mana ada yang bisa dicoret nggak? Yang mana? O2 sama? Enggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa ya. Yang mana? SO2. SO2. Ini sama ini. Berarti sisa satu aja kan? Iya, Bu. Oh, iya ya, sisa satu. Kemudian yang mana lagi yang bisa dicoret? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya, berarti sisanya adalah 2S ditambah 3O2 membentuk 2SO3 gas. Dengan delta H-nya kalau dijumlah berapa berarti? Plus 410. Betul. Minus ya? Plus 410 kilojoule. Oke, dari sini sudah paham? Sudah ya. Kita satu soal lagi nih supaya lebih. Ini sudah dihapus atau mau? Udah. Kamu di bawahnya aja ya? Iya, Bu. Oke, di bawahnya ya. Jadi contoh soal yang kedua ada 2H2 gas ditambah O2 gas liquid delta H-nya sebesar Oke, di sini ada soal yang kedua nih, ada reaksi pembentukan yang seperti ini. Kemudian tadi cara pertama yang harus kita kerjakan yang mana dulu? Yang dari kiri. Dilihat dari kiri. Di sini yang dari kiri ini ada C3H4. Apakah ada di reaksi 1, 2 atau 3? Di 2, Bu. 2, berarti sama nggak posisinya? Sama. Sama, koefisiennya juga sama? Sama. Sama, berarti tinggal kita salin saja. C3H4 gas plus 3CO2 gas ditambah 2H2O liquid dan delta H-nya sama Sama. 41 kilojoule ya. Iya, Bu. Oke, kemudian dari yang kedua ini ada H2. H2 ada di reaksi pertama, kedua atau ketiga? Yang pertama. Posisinya sudah sama? Sudah. Koefisiennya juga sudah sama? Sudah, Bu. Sudah. Berarti tinggal kita salin saja. Oke, karena ini mungkin
bisa dilanjutkan untuk tugas ya teman-teman. Jadi mohon untuk bisa dilanjutkan. Ibu tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.